warahmatullahi wabarakatuh. Gri, kemarin ketemu teman-teman Indramayu ya, Gri ya. Terima kasih teman-teman yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Apresiat buat kalian semuanya. Kita sudah bisa bertemu. Yang belum sempat, ya nanti lain waktu. Kalau kemudian ada waktu, kita bisa kopi darat, bisa kopdar. Tapi lumayan, ya. Banyak yang bertanya, gimana Bang? Acara ke Solo masih on schedule? Masih! Sampai dengan hari ini masih on schedule. Ya, bahkan ini ada informasi atau update yang mungkin menggembirakan bahwa tanggal 20 pagi itu kita berangkat dari Jakarta, kemudian 20 sore nyampe Solo, tanggal 20 malamnya kita makan malam bersama Pak Jokowi, kemudian tanggal 21-nya kita diterima di rumah Pak Jokowi di bulan April semuanya. Artinya besok tinggal 1 minggu lagi. Bagi teman-teman yang mau berangkat bareng dari Jakarta, kita lewat darat, konvoy, mobil sendiri-sendiri, kita bisa janjian ketemu di Jakarta, atau teman-teman bisa pick up di salah satu rest area, nanti kita janjian. Tanggal 20. Bagi yang berminat, nanti hubungin telepon saya di video kali ini ya. Ini gila-gilaan ini. Ini antusiasnya luar biasa. Ya, di setiap kali momen, teman-teman terus menanyakan update-nya. Tenang, mudah-mudahan tidak ada perubahan dan masih tetap on schedule sampai dengan hari H-nya. Nah, jika perlu detail rundown-nya, nanti teman-teman bisa WA langsung lewat nomor telepon yang saya cantumkan di video ini. Juga tidak kalah kerennya adalah YouTuber Nusantara melawan hoax. Ya, sudah punya jingle lagunya. Ya. Makasih Blackers Majenang yang sudah melakukan improvisasi untuk menciptakan lagu jingle YouTuber Nusantara melawan hoax. Ya, banyak yang mendengarkan, wih keren Bang lagunya Bang. Lumayan ngebeat dan bersemangat. Ya. Viralkan ya lagu ini ya. Bang, mana lagunya? Mau diputer? Ya, nanti diputer nggak jadi bahas konten videonya apa hari ini. Nggak usah diputer deh, kelamaan nanti ya. Anda bisa putar di 2 video sebelumnya ini. Di Agrifanani, khusus 1 video jingle lagu YouTuber Nusantara melawan hoax. Di samping masyarakat luas atau para followernya Agrifanani, saya dan teman-teman YouTuber Nusantara juga mengundang YouTuber-YouTuber yang lainnya yang berkeinginan untuk bergabung ke YouTuber Nusantara melawan hoax, tapi tentu yang sefrekuensi, yang komitmen untuk melawan hoax dan meluruskan berita-berita miring yang itu adalah berpotensi mengadu domba masyarakat. Ya, Anda bisa ngubungin saya di nomor telepon dalam video ini. Apa syaratnya, Bang? Nggak ada syarat. WA aja ke gue. Ya, syaratnya ya sefrekuensi. Syaratnya tentu bukan golongan orang nyinyir. Itu syarat utamanya. Bang, kalau Refli Harun boleh join nggak, Bang? Kalau channelnya Saya Didu boleh bergabung nggak, Bang? Atau kalau kontennya Langkah Anies, Bang, boleh, Bang? Aduh, ampun. Dunia Indonesia mau maju bagaimana kalau isinya penebar hoax semuanya kayak begitu? Memfitnah pengadu domba semuanya begitu. Makanya itulah YouTuber Nusantara melawan kalian semuanya. Ya. Gabung ya ke YouTuber Nusantara. Tapi saya udah join tuh, Bang, di kelompoknya Buzzer PDIP, Bang. Oh ya nggak apa-apa ya, sah-sah saja. Kalian udah bergabung di YouTuber Buzzer PDIP, nggak apa-apa. Itu kan pilihan. Hidup adalah pilihan. Nggak bisa kan kemudian orang ya
sama sefrekuensi dengan kita semua, kan nggak bisa juga. Tentu harus ada yang berbeda, itulah warna. Ya, lukisan menjadi indah ketika kan banyak warna. Ya, ada biru, kuning, hijau, dan lain-lain, kemudian menjadi satu dalam satu lukisan, itu akan menjadi indah. Tapi bagi saya enggak. Saya soalnya orang yang tegas di dalam pilihan. Warna hanya ada black and white. Itu pula yang kemudian saya terjemahkan dalam hidup saya. Kalau dulu kemarin saya pakai kaos hitam, ya sebagai branding atau personal branding, sekarang pakai kaos putih. Kenapa kok nggak warna-warna yang lain, Bang? Yang cerah, yang ya itulah, itu adalah pilihan. Pun demikian, setting interior studio saya, studio mini ini, hanya ada 2 warna, black and white. Nggak ada yang abu-abu. Itulah mencerminkan kepribadian yang punyanya. Iya. Kok sampai ke situ-situ sih? Ya, update hari ini adalah sidang Hasto Kristianto. Nah, itu Bang yang gua tunggu-tunggu dari kemarin. Ya kemarin atau belum ada sidang. Sidangnya baru hari ini. Apa Bang keputusannya? Agendanya hari ini adalah sidang pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Modiar, udah divonis Bang. Udah. Berapa tahun Bang? Ya belum lah. Namanya putusan sela. Ya, agenda pertama itu saya rewind lagi ya. Tuntutan dari jaksa penuntut umum, ya, eksepsi dari pembela atau terdakwa, kemudian putusan sela dari hakim. Hasilnya apa, Bang? Bagus. Enak. Gurih nggak, Bang? Oh, guyih. Gua percaya, kalau Agri Fanani sudah ceria seperti itu, ya, tidak tampak murung dan marah-marah, ya, tentu hasil putusan selanya sudah sesuai yang diharapkan. Sok nebak-nebak lu. Ya, sudah yang sesuai diharapkan oleh Agri Fanani. Pun demikian sudah yang diharapkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kecuali kubu Hasto. Pasti dia nggak happy dengan keputusan sela hakim hari ini. Apa Bang putusannya Bang? Ya, putusannya seluruh eksepsi ditolak. Gitu aja dah, udahlah. Daripada gua jelasin satu-satu, banyak banget. Serius Bang? Iya. Kan eksepsinya kan ya, penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, kata Hasto dan pengacaranya. Udah dibacakan oleh hakim. Enggak kok, ini cermat kok, ini jelas, dan ini lengkap kok. Saya ganti pakai bahasa pergaulan ya, bahasa masyarakat umum ya, tidak bahasa hukum ya. Enggak, bagus, kata hakim. Cermat juga, lengkap juga kok. Salah, Tok, kamu, Tok. Tuduhan kamu salah, Tok. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, kemudian ini adalah cacat karena yang tanda tangan di sprindik itu adalah ketua KPK. Ya, menurut dia harusnya direktur penyidikan. Kata hakim, enggak kok, udah bener. Aturan KPK yang sekarang memang kewenangan ketua KPK sampai di situ juga. Udah bener, diareo. Ngarang loh. Ini timnya Hasto ngarang. Udah kan? Disanggah sama hakim kan? KPK itu sebagai penyelidik, ya, sebagai penyidik dan sebagai penuntut. Maka ketua KPK berhak untuk mengeluarkan sprindik. Ini kan yang dibilang dia cacat, dibilang kok ketua KPK yang melakukan sprindik gitu ya. Udah dibantah juga sama hakim. Jadi penuntut umumnya udah leha-leha, tinggal kipas-kipas hari ini. Ya. Udah tinggal kipas-kipas hari ini. Semuanya udah dimentahkan sama hakim. Nggak perlu ngotot-ngotot sama
terdakwa. Nggak perlu ngotot-ngotot sama pengacaranya Hasto. Nggak perlu, nggak perlu. Apalagi eksepsinya, dokumen tidak utuh, pemeriksaan saksi-saksi tidak utuh, pemeriksaan terdakwa tidak lengkap, dan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya. Ini tidak sah. Kata hakim, enggak kok, sah. Enggak, utuh kok. Walaupun ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi masih bisa kok dilakukan penuntutan ulang jika ada perkara baru yang berkaitan dengan perkara lama. Pusing pengacaranya. Tentu ini tadi dibacakan dasar-dasar penetapannya, dasar-dasar yang melandasi itu semuanya ya. Makanya saya tidak bicara dengan bahasa hukum, tapi saya bicara dengan bahasa masyarakat biasa. Supaya mudah dan gampang dimengerti, dan gampang dicerna. Enggak, kata hakim. Sah ini. Bagus kok. Mutiar. Hasto mutiar ya. Pengacaranya pelongo. Penuntut umumnya, jaksa KPK. Ya, aduh, panas nih, panas. Udah biasa aja. Seandainya ini imajiner saya, imajinasi saya. Kalau seandainya dibolehkan ngerokok, mungkin jaksanya ngerokok kali. Ya, karena apa? Tuntutan jaksa dimentahkan oleh eksepsi, pengacaranya Hasto, kemudian sekarang dijawab oleh hakim, atau ini namanya putusan sela. Putusan sela ini mengabulkan dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Jadi ini ya plotot, plolo. Jaksa. Kalau diizinkan pakai wape gitu. Artinya jaksa hari ini nggak ngapa-ngapain. Udah nggak ngomong apa-apa udah. Jaksa ada keberatan? Tidak ada yang mulia, terima kasih. Kemudian dianggap penetapan Hasto sebagai tersangka juga tidak sah karena tidak melalui pemanggilan sebelumnya. Kata hakim, sah kok. Itu enggak apa-apa, itu sah itu. Biar lo mau kemana lagi lo, ha? Terus kata Hasto, timnya Hasto, KPK tidak mempunyai kewenangan absolut. Kata hakim, punya. Siapa bilang nggak punya? Ini bahasa masyarakat ya, biar gampang mencernaknya lagi-lagi. Punya. Kata siapa nggak punya? Punya. Karena ya dia KPK bisa melakukan penyelidikan, KPK juga bisa melakukan penyidikan, dan KPK juga bisa melakukan penuntutan. Ayo, mau apa lagi? Dan yang lebih ekstrim lagi, dianggap dalam eksepsinya Hasto, KPK menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Kata hakim, enggak. Udah bener. Secara prosedur, udah ditempuh semua sama KPK. Enggak melanggar hukum KPK. Udah bener. Nah, itu baru sebagian, nggak usah semuanya. Yang jelas, overall, secara keseluruhan atau dominan, eksepsi Hasto, pengacaranya Hasto, ditolak. Kata jaksa, penuntut umum, ada yang perlu disampaikan sebelum kita tutup? Nggak ada, Pak Hakim. Yaudah, kalian jaksa silakan ngopi, menikmati sambil merokok.
Imajiner sidang Hakim Agrifanani. Tim pengacara terdakwa, ada keberatan? Silakan. Ya Pak Hakim yang mulia, kami telah mengajukan untuk menambah daftar orang-orang yang bisa menjenguk Pak Hasto Kristianto. Kami sudah ajukan, ada 3 nama dan sudah disetujuin. Ini hanya sebagai pemberitahuan saja. Ya udah, sekarang apa masalahnya? Oh, sekedar pemberitahuan sih Pak Hakim. Enggak, udah biarin aja. Silahkan aja, silahkan. Daripada nggak ada yang diomong. Nah, setelah sidang pembacaan putusan sela hari ini, seluruh eksepsi ditolak. Agenda selanjutnya nanti di hari Kamis, karena Jumat libur, tanggal merah, adalah menghadirkan saksi-saksi, baik oleh penuntut umum maupun oleh tim pengacara terdakwa. Kan kemarin kamu bilang kan banyak saksi, yaudah nanti dihadirkan aja. Coba kita lihat. Jangan kalian omong-omong doang. Kalau omong nggak ada faktanya menjadi ketertawaan masyarakat. Apa, Gri? 1, mau mengerahkan 1000 pengacara. Faktanya ya cuma 4 atau 5. Ditambah lagi menjadi 17, nggak ada kelihatan nih. Febri tadi nggak kelihatan di kamera ya, tapi nggak tahu kalau di belakang. Yang kelihatan Hasto, Mahdir, Roni, dan Todung. Yang lainnya? 17 aja nggak ada, masa 1000? Loh kayak gini loh yang mesti kemudian hati-hati ngomong. Gri, biasa Gri, itu kan pembentukan opini, biar masyarakat terpengaruh sama gua. Udah nggak mempan hari ini, men. Udah nggak mempan. Mana 1000 pengacara? Mana 17 pengacara? Mana? Mau meretelin? Itu loh. Oke. Yang lainnya, kalian gembar-gembor waktu itu. Ya, mau menyiarkan ini live dan dalam 7 bahasa, kalau nggak salah. Mau disiarkan oleh seluruh dunia. Supaya dunia internasional tahu penegakan hukum di Indonesia. Faktanya, jangankan 7 bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Manado, bahasa Batak juga nggak ada. Mana? Katanya mau disiarkan dalam 7 bahasa. Mana? Mana? Ini loh, yang kayak gini loh. Artinya apa? Kalau hari ini setelah sidang, dan para pengacara serta Hasto keluar dari sidang, di doorstop menyatakan dan membuat statement apapun, masyarakat sudah nggak percaya. Satupun. Nggak ada yang nggak dipercaya. Mulut kalian itu udah nggak bisa dipercaya sama sekali. Karena hampir pembicaraan kalian, hampir semua statement kalian, nggak ada satupun yang menjadi fakta. Nggak ada satupun yang menjadi kenyataan. Nggak ada. Karena nggak ada, statementnya juga mutar-mutar, bolak-balik, nggak karu-karuan. Mau dengar? Mau dengar nggak nih? Statementnya Hasto mau dengar? Kasih tahu jangan ini ya. Coba ya, kita putar statementnya Hasto pasca sidang pembacaan keputusan sela. Check it out. Dan keputusan hari ini tidak akan mengurangi sedikit pun suatu semangat, suatu tekad untuk mewujudkan keadilan. Karena Indonesia tanpa keadilan di dalam sistem hukum yang dibangun, sama saja juga tidak ada suatu penghormatan terhadap kemanusiaan. Membiarkan berbagai ketidakadilan yang terjadi sama saja dengan membunuh masa depan. Kami tetap berada pada keyakinan bahwa berbagai persoalan yang ditujukan kepada saya ini adalah suatu persoalan yang dipaksakan, suatu proses daur ulang, tetapi pemeriksaan pokok perkara itulah yang akan membuktikan. Kami mohon doa restunya. Terima kasih. Yaudah, gua doain. Yaudah, gua restuin.
Nanti pemeriksaan pokok perkara menghadirkan saksi-saksi. Coba nanti dia masih membantah apa lagi coba? Coba nanti masih membantah apa lagi? Ini adalah suatu tekad, suatu semangat untuk mewujudkan. Aduh, mau kalian semangat, lu di penjara toh. Mau lu semangat juga lu di dalam penjara toh. Tekad apa toh? Semangat juga semangat apa toh? Ya? Lu di penjara. Ini loh, semua eksepsinya udah dimentahkan oleh hakim, masih bisa berkuar-kuar, seolah-olah kebenaran yang dia anut. Seolah-olah dia merasa benar sendiri, orang lain salah. Loh, ini kan sidang ini, pengadilan ini kan ranah pembuktian. Eksepsi lu itu udah dimentahkan semua sama hakim hari ini dalam putusan sela. Masih bisa berkilah lagi. Masih. Ya nggak apa-apa. Itu hak seorang terdakwa. Nggak apa-apa. Ada yang lebih parah lagi. Pengacaranya Roni Talapesi. Mau dengar? Ini nih. Eksepsi kami, keberatan kami. Yang pertama adalah kasus ini sudah pernah disidangkan dan sudah ingkrah tahun 2020. Kami melihat ini adalah daur ulang. Yang kedua, perlu kita sampaikan bahwa uang yang dipakai itu dari Harun Masiku, itu sudah pernah dipersidangkan. Kemudian terkait dengan obstruction of justice, yang pertama handphone saudara Kusnadi itu ada di penyidik, disita tanggal 10 Juni. Jadi tidak ada namanya perintangan penyidikan atau penghilangan alat bukti. Bicara soal kejadian 8 Januari 2020, saudara Hasan, bahwa yang menelpon pada saudara Hasan itu bukan Mas Hasto Kristianto, itu sudah dipersidangkan. Jadi menurut kami hal ini adalah daur ulang dan fakta persidangan sudah pernah diuji di 2020 dan sudah ingkrah. Wait. Lu ulang-ulang terus, daur ulang. Lu kan keberatan kamu, eksepsi kamu udah dimentahkan. Putusan sela hari ini oleh hakim. Kan udah dijelaskan sama hakim, masih kamu ulang lagi. Loh, masyarakat ya nggak mungkin percayalah apa yang kamu omong. Apapun indah omonganmu, masyarakat sedikit pun nggak akan percaya, Ron, kecuali jamaah kamu. Nggak akan percaya. Loh, kita seharian tadi, setengah hari tadi, dengerin putusan sela yang dibacakan hakim kok. Termasuk hari ini yang tadi barusan kamu ngomongin itu, sudah dijelaskan juga sama hakim. Eksepsi kalian, keberatan kalian ditolak. Kok kalian masih bilang daur ulang? Terus supaya masyarakat ngikutin lu gitu. Supaya masyarakat percaya kepada framing-framing lu gitu. Enggak. Enggak percaya satupun. Enggak percaya sedikit pun. Enggak percaya, Ron. Capek, Ron. Lu mau sampai berbusa juga nggak percaya. Loh, ini kan live. Masyarakat dengerin tadi pembacaan putusan setelah hakim. Eksepsi kamu kan ini, yang kamu bicarakan ini kan ada dalam eksepsi kamu juga. Tahanan politik. Ya nggak apa-apa, tahanan politik. Toh sidangnya sidang tipikor. Nanti setelah vonis, insya Allah 20 tahun. Ya! Tamaman, Kri. Loh, 2 dakwaan. 1 korupsi, yang 2 menghalang-halangi penyidikan. Ini 2 nanti. Nah, nanti juga napinya napi koruptor. Nggak ada. Tapol atau napol. Nggak ada. Tahanan politik nggak ada dari awal. Napinya napi politik nggak ada dari awal. Nggak ada itu judulnya. Kalau ada dari mulai tahanan, itu udah tahanan politik. Sidang, ya sidangnya sidang politik. Enggak, sidangnya hari ini sidang koruptor. Ada di tipikor, ke? Ada pengadilan tipikor. Pun demikian nanti kalau ditahan, tahanan koruptor.
Di sana. Di mana, Gri? Sana. Di Bandung. Wih, enak, Gri. Bisa staycation. Iya, nanti bisa staycation. Ketemu dengan tahanan koruptor lainnya. Nanti kamu bilang aja di sana. Gembar-gembor, saya bukan koruptor. Saya adalah tahanan politik. Nggak apa-apa, lu gembor-gembor aja di sana, di dalam tahanan. Nggak ngaruh. Ron. Coba, apa omongan Roni selanjutnya? Kawan-kawan, perlu kita sampaikan bahwa ini adalah kasus politik. Kami melihat bahwa hari ini saja ada demo di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut agar Pak Hasto divonis, diadili. Saya sampai mendapatkan broadcast dari teman bahwa ini digerakkan oleh aksi yang meminta supaya memakai alma mater dan non alma mater. Di sini ada biayanya 40.000 dan 45.000. Artinya apa, teman-teman? Ada yang menggerakkan, ada yang punya kepentingan agar Pak Hasto Kristianto ini diadili. Makanya dari awal kami sampaikan bahwa kasus ini adalah kasus politik, kawan-kawan. Ini adalah upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan menarget Pak Hasto Kristianto, karena Pak Hasto Kristianto sampai saat ini masih sebagai sekjen PDI Perjuangan. Jadi perlu kita ketahui kepada kawan-kawan bahwa ini adalah kasus politik dan Mas Hasto adalah tahanan politik. Saking nggak mempannya, framingnya nggak mempan, membutuhkan opininya nggak berhasil, masih diulang-ulang terus. Tahanan politik, ndok bungker. Ada demo yang dikerahkan, ya demo di mana-mana dikerahkan lah. Kalau nggak dikerahkan mana terjadi demo. Tapi kenapa ya kok kamu nggak sadar diri gitu bahwa masyarakat udah pada mulai jengah dengan Hasto. Ini karena demonya adalah demo mendukung penyelesaian proses Hasto sampai tuntas, bukan demo menolak terhadap kriminalisasi dan politisasi kasus Hasto. Kan udah nggak mempan kan, berarti mestinya lu tuh kesana gitu introspeksinya. Tapi kan lu kan nggak mau sadar diri gitu. Udah ditolak, udah didemo, dan didorong kasusnya supaya ini diusut tuntas. Kan itu juga tidak menyadarkan kalian. Malah bikin framing lain. Bahwa ini adalah politis, bahwa ini adalah tahanan politik. Iya, terus ulang-ulang aja terus. Tujuan lu mau kemana sih? Nggak mempan. Bahwa demo digerakkan dengan bayaran 40-45 ribu katanya. Dengan 2 seragam preman dan seragam alma mater katanya. Suka-suka lu bikin framing. Yang penting vonis 20 tahun aja udah. Soalnya politik Indonesia makin tenang ketika Hasto berada di tahanan. Ini Indonesia tenang selama Hasto di tahanan, ya. Ubur-ubur ikan lele. Masuk kok, Le. Coba, ini yang lebih sadis lagi nih. Coba, kita lanjut. Hukum kita hormati. Hukum harus kita jalani sesuai dengan asas penegakan hukum yang fair, yang berjalan dengan baik. Tetapi hukum tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Apalagi kepentingan-kepentingan mantan penguasa yang masih punya hasrat untuk menguasai republik ini. Kawan-kawan, kita mohon dukungannya. Kita akan kawal proses ini sampai berjalan baik. Kita hormati pengadilan, kita hormati hakim yang sudah berjalan persidangan hari ini dengan lancar. Ini lucu manusia satu ini. Masih nyalahin mantan penguasa. Mantan penguasa itu siapa ya? Megawati. Bukan, Gri. Mantan penguasa. Siapa? SBY.
Bukan, Gri. Dia siapa? Soeharto. Kan Soeharto udah meninggal. Ya mungkin keluarganya. Bukanlah, Gri. Masa Soeharto? Lah siapa mantan penguasa tuh? Siapa? Eh? Siapa? Sebut. Mantan penguasa yang lu tuduh ada campur tangan mantan penguasa yang mempunyai hasrat kekuasaan. Siapa, Ron? Yang lu maksud siapa, Ron? SBY? Atau Megawati? Jangan-jangan Megawati yang mempunyai hasrat kekuasaan tinggi sehingga nggak jadi presiden pun pengen ngatur-ngatur negara. Ron, gimana, Ron? Aduh, statement kamu, Ron. Mantan penguasanya siapa, Ron? Ini gua duga Megawati nih yang dimaksudkan oleh Roni ini. Jangan-jangan Megawati nih yang punya hasrat kekuasaan ini. Sehingga menjebloskan Hasto ke dalam penjara. Masuk Gri gitu. Masuk akal itu, Gri. Iya, inilah multi interpretasi. Ya, orang sah-sah saja atau menerjemahkan dugaan lu. Megawati ini. Ya, ternyata kan kalau sudah begini kan kita bisa ambil kesimpulan. Yang menjebloskan Hasto ke dalam penjara kan dugaan Megawati, toh? Masuk Gri. Iyalah. Ini kan logika jago yang make sense lah. Kecuali kalau lu udah menyebutkan nama. Atau presiden keberapa kalau memang itu mantan presiden. Kalau kamu menyebutkan mantan penguasa kan Megawati berarti. Enak kan? Enak. Ayo sekarang sama-sama kita membuat dan membangun opini mempengaruhi masyarakat. Lu membangun dan membuat opini untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Sama, gue juga. Tugas gue membangun opini ya dan mempengaruhi masyarakat. Kenapa? Supaya masyarakat tidak tersesat karena opini sesat kalian. Itu tugas gua sekarang, ayo. Lo apa-apa mantan penguasa. Nyebutin nama nggak berani. Ya berarti Megawati. Nggak ada lain Megawati yang dimaksud Roni Talapesi. Ayo. Ayo. Gimana? Masuk Pak Eko. Gri, jangan banyakkan ketawa. Gri, nggak bisa. Ini konten ketawa. Nggak bisa. Nah, itu Roni Talapesi, pengacaranya Hasto. Coba Gri, pengacara Hasto yang lain apa dia ngomong, Gri? Coba ya. Gerot. Kalau kita mendengar putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim, tentu kami kecewa dengan putusan sela. Kami mengharapkan bahwa eksepsi kami akan diterima karena memang kasus ini tidak ada dasar hukumnya dan penuh dengan nuansa-nuansa politik. Jadi politisasi kasus ini begitu luar biasa. Nah, kalau kita membaca putusan, termasuk putusan sela, itu kan dimulai dengan kata apa? Demi ketuhanan, ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kan satu kalimat yang sangat sakral. Nah, apakah kita melihat itu dijadikan sebagai acuan, sebagai pedoman dalam sebuah putusan? Ya. Kalau kita melihat proses ya, penyidikan, penetapan tersangka B21 sampai pengadilan ini, kita melihat proses ini begitu cepat, ya, begitu banyak sekali kejanggalan, sehingga kita tidak sulit untuk mengatakan bahwa banyak sekali politisasi dalam kasus ini. Apalagi kalau melihat pimpinan KPK, pada waktu itu adalah pimpinan KPK yang baru diangkat. Ya, belum lama ya diangkat. Nah, apa memang tidak ada pekerjaan kasus korupsi yang lain yang harus dikerjakan? Kenapa mesti Hasto Kristianto yang kebetulan sekjen PDIP yang akan menghadapi Kongres PDIP dalam waktu dekat ini? Saya tidak tahu tanggal berapa, tapi tidak salah kalau publik menduga atau punya prasangka bahwa Hasto ini dibegal, dicekal untuk tidak boleh menjadi sekjen PDIP. Saya harus mengatakan ini karena saya melihat bahwa proses hukum dalam kasus Hasto Kristianto ini sangat banyak ya, kejanggalan-kejanggalan akibat tekanan-tekanan politik yang ada. Nah, hukum pidana itu untuk apa? Untuk mencari kebenaran substansial, kebenaran material. Ya. Dua hal ini.
Nah, tapi kan yang dipertontonkan kepada kita adalah kita ini ingin mencari kebenaran formal, bukan itu. Ya, tadi kita bicara mengenai saksi, tadi bicara mengenai dakwaan. Banyak sekali hal-hal yang menurut kita lemah dan cacat dalam dakwaan ini. Kenapa? Karena memang politisasi. Jadi pikiran kita sebetulnya bukan mencari kebenaran dalam proses-proses semacam ini yang saya lihat dari proses persidangan. Mindset kita itu udah mindset punitif. Ngerti punitif? Mindset menghukum. Bukan mindset mencari kebenaran material. Nah, inilah kelemahan dalam proses peradilan politik. Nah, karena ini proses peradilan politik, seharusnya pengadilan bersikap arif dan bijaksana menerima eksepsi kami dan menyatakan bahwa tidak ada dasar, tidak ada alasan untuk meneruskan proses ini. Nah, ada satu prinsip lagi dalam hukum, disebut equality in arms. Equality in arms itu apa? Itu memberikan keadilan, fairness, justice kepada kedua belah pihak, baik penuntut umum maupun kuasa hukum. Nah, yang kita lihat penuntut umum yang punya waktu banyak sekali, termasuk memanggil saksi-saksi yang kebetulan orang KPK. Kita ini tidak dapat, kita ada deprivasi hak untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan kita. Nah, ini tidak fair. Ini tidak fair sama sekali. Jadi ini hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi kalau kita ingin mencari kebenaran material. Jadi menurut saya ini cacat dan iklan yang buruk buat Indonesia. Karena dunia melihat Indonesia sebagai negara hukum, dan sebagai negara hukum kita tidak menegakkan hukum sesuai dengan due process of law, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan ini akan dicatat ya sebagai satu iklan yang jelek buat Indonesia untuk ya mengundang ya. Tadi disebut oleh Roni investor asing. Saya kira investor asing akan sangat galau, sangat gamang, sangat gundah kalau ingin melakukan investasi di Indonesia. Apalagi dalam keadaan ekonomi yang sangat-sangat mencemaskan hati kita. Oi, Dung. Sok tahu lu, investor asing cemas, apa hubungannya dengan Hasto? Sok high level, apa hubungannya dengan kasus Hasto? Justru begitu Hasto nanti vonis, investor berbondong-bondong masuk ke Indonesia karena merasa ada kepastian hukum di Indonesia. Jangan dibalik-balik, men. Sok-sokan lu. Investor asing pada nggak masuk, pada lari dari Indonesia. Sok-sokan lu. Aduh. Kelihatan banget statement kamu tuh kehabisan narasi, kehabisan statement, kehabisan kata-kata yang substantif. Jadinya ngawur. Apa itu? Ngawur. Misalnya, dia komentari justru hakim yang memimpin sidang sebelum pembacaan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Rupanya itu nggak diucapkan oleh hakim. Itu yang dikritisi oleh Todung. Nah, di samping itu, Todung memaksakan harusnya hakim menerima eksepsinya. Loh, kok maksa? Kok bisa ya maksa? Harusnya tuh lu tuh perspektifnya ke depan. Lu apa yang harus dipersiapkan? Kalau lu sekarang bilang bahwa banyak saksi-saksi yang meringankan Hasto ditolak oleh KPK pada saat itu, saatnya sekarang besok hari Kamis kamu datangkan saksi-saksi yang menurut kalian itu banyak dan menguatkan atau meringankan hukuman Hasto. Hadirkan. Tapi kalau gua nggak percaya ya. Karena apa? Ngomong yang serupa ini udah bersering kali dan berkali-kali. Apa itu? Misalnya pada saat sidang MK mau menghadirkan saksi salah satu Kapolda. Faktanya lekepek. Nothing. Omong doang. Omdo. Sama pun ini ya, kita menganggapnya ini omdo doang. Ya kalau kalian ngaku ada banyak saksi yang meringankan Hasto kemarin pada saat penyidikan, tidak diakomodir oleh penyidik KPK, saatnya hari ini, saatnya sekarang di pengujian pengadilan. Kamu hadirkan besok Kamis. Berapa? 10, 20, 100? Kan lu bicaranya ribuan biasanya ya.
ribuan saksi yang meringankan, hadirkan semua. Saking kehabisan narasinya, lagi-lagi yang diolah adalah kata-kata, ini adalah kasus politik. Itu terus. Loh gimana? Persidangan ini kan menguji tuduhan kalian itu semuanya. Pengadilan, proses pengadilan ini adalah menguji dugaan kalian itu semuanya. Artinya apa? Harusnya kalian tidak berstatement seperti itu. Tapi nanti membantah di sidang berikutnya melalui saksi-saksi yang kalian persiapkan. Udah jangan berstatement, udah nggak ada guna. Masyarakat udah cukup cerdas. Masyarakat sudah cukup mengerti. Apa yang lu ngomong itu berbeda dengan faktanya. Masyarakat juga tahu faktanya seperti apa. Dan ketika kalian ngomong beda dengan fakta, dan itu hanya framing dan narasi untuk membentuk opini, nggak mempan dong. Nggak mempan. Karena sudah sering kali dan berkali-kali kalian berbohong. 1000 pengacara mana? Berbohong nggak tuh? Terus dalam 7 bahasa mana? Berbohong nggak tuh? Mau disiarkan seluruh dunia dalam 7 bahasa mana? Ya, mana coba? Event itu apa? Siaran tunda, streaming, atau apa? Mana? Yang kamu persiapkan? Mana? Mana? Nah, mudah-mudahan ini kan pembohongan publik semuanya. Proses penetapan banyak sekali kejanggalan karena terkesan terburu-buru dan dalam waktu singkat. Ya bagus toh. Bagus toh. Loh ini kan nggak substantif. Lu tuh harus berkomentar tuh yang substantif. Ya, jangan narasi-narasi yang nggak bisa memberikan impact apa-apa di persidangan nanti. Kok kamu masih ulang-ulang lagi? Itu kan udah nggak mempan. Dari pertama kamu gaung-gaungkan itu. Udah nggak mempan. Jangan diulang-ulang lagi. Kalau kalian memakai senjata yang sudah pernah kalian pakai tidak mempan, lu jangan pakai lagi. Cari senjata lain. Cari model lain yang bisa mempan. Ini kan udah nggak mempan. Dan kalian ulang lagi. Loh, karena katanya cerdas. Katanya pinter. Gimana? Kalau hanya diulang lagi terus, masyarakat kan makin jengah. Atau boro-boro percaya. Yang ada juga malah muak toh. Karena kemudian masyarakat berpendapat, oh ngomong terus. Kemarin udah ngomong seperti itu, sekarang ngomong lagi seperti itu lagi. Kan begitu akhirnya masyarakat. Tapi bagus, memang harus begitu. Supaya nanti vonis hakim terhadap Hasto Kristianto bisa maksimal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.